Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Nah, kali ini kita masuk ke part 62 ya kalau nggak salah ya, semoga nggak salah. Nah, di sini nanti kita akan bahas untuk part 62-nya itu dari light novel bab 294 sampai dengan 299. Nah, sebelum dimulai gue ucapin juga terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah mensupport channel ini nih. Dengan banyak hal ya, ada yang pakai VPN, ada yang nyawer gitu. Thank you banget semuanya. Dan semoga semuanya itu bisa kembali juga kepada kaliannya, kebaikan segala macam, doa-doa yang terbaik untuk kalian semua. Nah, kita akan masuk aja ke dalam videonya. Dan di part kali ini kita akan melihat dua orang yang akan kencan gitu ya. Dan juga ada impostor ternyata. Wah, siapa ini? Kita akan lihat saja di ceritanya. Setelah Zhuo Fan meninggalkan tempat itu, Perdana Menteri Zhuge Changfeng pun tiba dengan membawa pasukan. Begitu melihat pemandangan yang ada di hadapannya, Zhuge Changfeng benar-benar dibuat sangat terkejut. Semua pasukan itu seperti baru saja ditelan badai dan terlihat sungguh menyedihkan. Seorang menteri lainnya kemudian mendekati Zhuge Changfeng dan bertanya, apakah ini adalah pasukan dari kerajaan Inurong? Kenapa mereka semua tampak babak belur seperti ini? Zhuge Changfeng pun tahu bahwa itu adalah pasukan dari kerajaan Inurong, tapi sebenarnya apa yang terjadi di sini dia tidak tahu. Setelah dia memikirkan untuk beberapa waktu, dia pun akhirnya menyadarinya. Lalu dia mencoba untuk tidak mengambil pusing semua ini. Zhuge Changfeng kemudian berkata, saya rasa mereka hanya menginjak batu di tengah jalan. Lalu binatang roh mereka pun menjadi mengamuk dan terjadilah seperti ini. Setelah mendengarkan ini, baik menteri ataupun para pasukan yang lainnya, mereka menggelengkan kepala dan tidak bisa menahan tawa dari mulut mereka. Setelah itu Zhuge Changfeng pun menyambut mereka, lalu setelah itu membawa orang-orang dari kerajaan Inurong ini untuk memasuki kompleks istana kaisar. Di dalam istana kini telah disediakan jamuan untuk menyambut orang-orang ini. Namun sayangnya mereka tidak bisa menemui kaisar sebelum hari ulang tahunnya. Ini kalau tradisi Jawa itu mungkin seperti dipingit kali ya, yang biasanya digunakan untuk para calon manten. Nah, ini dipingit karena mau ulang tahun ya. Ya agak beda sedikit tapi ya intinya sama. Setelah selesai semuanya, Zhuge Changfeng kemudian mempersilahkan para pasukan dari Inurong untuk menuju ke tempat peristirahatan mereka. Tempat itu adalah bangunan-bangunan khusus untuk para tamu yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga kekaisaran. Kenapa mereka tidak diizinkan untuk tinggal di kompleks istana? Alasannya sederhana, itu karena sebuah etiket dasar dan kebijakan dari para keluarga kekaisaran itu sendiri. Dengan begitu, 6 pemimpin dari kerajaan Inurong kemudian diantar menuju ke tempat peristirahatan mereka dengan level tertinggi, sedangkan para prajurit yang lainnya diantar ke penginapan yang lebih murah gitu ya. Lalu para prajurit dari kekaisaran pun tampak berjaga di sekitar rumah-rumah yang didiami oleh orang-orang dari kerajaan Inurong. Mereka berdalih itu semua ditujukan demi keamanan. Tapi pada dasarnya sebenarnya itu digunakan untuk mengawasi mereka dan mencegah para anjing-anjing ini supaya tidak membuat keributan. Di tengah malam, bulan tampak bersinar terang. Para penjaga masih tampak berpatroli. Lalu sebuah bayangan tiba-tiba melintas di belakang para prajurit itu dan mereka tidak bisa merasakannya. Setelah beberapa saat, akhirnya bayangan itu sampai di depan sebuah ruangan lalu mengetok pintu ruangan itu. Kakak, ini aku, kata bayangan itu. Setelah itu mereka pun dipersilakan masuk. Lalu saat bayangan itu mengangkat wajahnya, ternyata itu adalah Lian Er. Sekarang di dalam ruangan itu ada 6 orang dan tentu saja yang memimpin mereka adalah Liu Feng. Lalu ada sosok lagi satu orang yang saat ini menyembunyikan dirinya di balik jubah hitam. Lian Er merasa keheranan lalu kemudian dia berkata, kakak, siapa dia? Lian Er menunjuk orang misterius itu.
Orang-orang yang tadi sudah ada di ruangan itu semuanya tampak tersenyum dan mendengarkan kata-kata dari Lian Er itu. Lalu, sang sosok misterius itu perlahan maju dan mengungkapkan wajahnya sambil berkata, "Sayang sekali, meski Nona telah banyak ngobrol denganku sebelumnya, tapi ternyata Anda tidak bisa mengenali saya malam ini." Melihat hal ini, wajah Lian Er dipenuhi dengan keterkejutan dan dia berkata dengan lidah yang bergetar, "Suge Changfeng, bagaimana kamu bisa ada di sini? Jangan ribut, pelankan suaramu. Perdana Menteri Suge Changfeng ada di pihak kita," kata Liu Feng sambil tertawa dan menghentikan teriakan dari Lian Er. Lian Er sendiri terkejut kemudian memperhatikan Suge Changfeng baik-baik. Dia masih belum bisa mempercayai kalau Suge Changfeng itu berada di pihak mereka. Apalagi dia adalah salah satu dari keempat penopang kekaisaran. Bagaimana bisa seorang penopang kekaisaran berada di pihak kerajaan Inurong? Suge Changfeng dengan mudah dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Lian Er. Lalu dia sambil tersenyum berkata, "Nona Lian Er, orang tua ini adalah guru dari raja negaramu, dan aku sudah menjadi mata-mata untuknya selama beberapa dekade terakhir. Kamu tidak perlu meragukanku." Lian Er sulit menerima kenyataan ini, tapi saat dia melihat ke arah Liu Feng, akhirnya dia bisa mempercayainya karena kakaknya sendiri membenarkan hal ini. Setelah itu Liu Feng kemudian berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, karena Perdana Menteri Suge adalah orang yang paling dapat diandalkan." Setelah itu sambil tersenyum Liu Feng memandang Suge Changfeng dan berkata, "Perdana Menteri, apakah rencana kita masih berjalan sesuai dengan rencana? Tapi sepertinya situasi kekaisaran saat ini telah banyak berubah." Benar saja, bahwa ada beberapa hal yang terjadi di dalam kekaisaran dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, yang mana itu juga mengakibatkan perubahan-perubahan yang signifikan. Namun yakinlah, semuanya masih berjalan sesuai dengan rencana. Justru saat ini situasinya berjalan lebih baik untuk kita, kata Suge Changfeng sambil tersenyum. "Oh, kenapa demikian?" kata Han Diemo dengan antusias. Suge Changfeng tersenyum lalu kemudian dia berkata, "Rencana awal kita adalah mengambil kesempatan saat upacara ulang tahun Kaisar yang ke-100. Lalu kita akan menempatkan utusan dari Inurong di pusat kekaisaran guna memicu perang internal. Setelah itu, Menteri Tuoba akan memimpin pasukannya dan datang menyerang keluarga yang masih tersisa. Dengan begini kekaisaran tidak akan bisa bertahan dan kaisar akan dieksekusi saat itu juga. Dengan rencana ini, seharusnya kita memiliki peluang sekitar 90% untuk menguasai kekaisaran. Apalagi setelah kematian dari kaisar nantinya hanya akan menyisakan para veteran perang dan prajurit. Selain itu, mungkin akan ada pangeran-pangeran kecil, tetapi mereka tidak akan bisa memimpin tahta. Nantinya mereka mungkin hanya akan menjadi boneka, lalu kita hanya harus membagi mereka sedikit wilayah, supaya mereka tetap diam. Tapi situasi saat ini menjadi sedikit berbeda dan sulit untuk diprediksi. "Kenapa dengan situasi saat ini?" kata Han Diemo sambil sedikit mengangguk. Suge Changfeng tertawa kecil lalu dia berkata, "Ini adalah variabel yang tidak diharapkan oleh siapapun sebelumnya. Saat ini, kekaisaran bukan lagi terdiri dari ke-7 pilar, tetapi ada 8 pilar, dengan kekuatan yang sangat seimbang saat ini. Bahkan gerbang kekaisaran pun seperti anjing yang jinak dan tidak berani bertindak dengan ceroboh untuk saat ini." "Bagaimana itu bisa terjadi?" kata Liu Feng dengan wajah yang penuh dengan keterkejutan. Suge Changfeng tersenyum lalu dia berkata, "Saat ini pilar ke-8 telah lahir dan itu berada di bawah kepemimpinan orang yang kalian temui tadi siang. Dia tak lain adalah Steward Zuo yang mampu membawa keluarga Luo bangkit menjadi pilar ke-8. So Fan, apa dia adalah orang yang menghentikan kami tadi siang?" kata Liu Feng dengan wajah yang serius. Perlahan aura membunuhnya pun keluar lalu dia berkata, "Orang itu tidak bisa dibiarkan hidup terlalu lama. Kalau tidak, semua rencana kita mungkin akan hancur."
Untuk saat ini, mungkin kita harus bekerja sama dengan gerbang kekaisaran dan menyingkirkannya. Tolong pikirkan itu 2 kali, kata Sugeng Changfeng dengan dingin. Jika Zhuo Fan memang adalah orang yang mudah untuk disingkirkan, maka dia tidak akan berada di sini. Dia adalah orang yang tidak bisa diremehkan. Bahkan jika kalian menyerangnya sekarang dengan gegabah, maka kalian hanya akan menemui kematian. Semua orang di ruangan itu sungguh terkejut dengan ekspresi wajah mereka sampai berubah karena mendengar apa yang dikatakan oleh Sugeng Changfeng. Setelah itu, Lian Er kemudian berkata dengan tegas, "Perdana Menteri Sugeng, Anda terlalu berlebihan. Sebelumnya saya sudah pernah bertemu dengan Zhuo Fan, dan meskipun dia kuat, tapi dia bukan yang tidak terkalahkan. Saya yakin dengan kombinasi Calahan dan juga Zhen Ye, dia dapat dikalahkan dengan mudah." Mendengar ini, baik Zhen Ye dan juga Calahan keduanya mengangkat kepalanya dan menyombongkan diri. Namun Sugeng Changfeng segera menyanggahnya dan berkata, "Nona Lian, sebelumnya izinkan aku bertanya, kapan kamu menemui anak itu dan di tingkat apa kultivasinya saat itu?" Itu terjadi kurang lebih 1 tahun lalu ketika dia berada di puncak ranah penembaan tulang. Aku tahu meski dia telah membuat beberapa kemajuan saat ini, tapi bukankah itu berlebihan jika mengatakan kalau dia tidak terkalahkan? Dia bukanlah ancaman yang besar, kata Lian Er dengan penuh percaya diri. Tapi Sugeng Changfeng sekali lagi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Seperti kata pepatah, kenali musuhmu dalam 3 hari. Itu adalah dasar dari pertarungan. Jika kamu tidak bisa mengenalinya, maka bukan tidak mungkin kamu akan jatuh ke dalam jurang. Terlebih untuk monster seperti Zhuo Fan. Dia telah banyak mengalami peningkatan dalam 1 tahun terakhir. Bahkan dia sudah menerobos sampai tahap 3 ranah surga yang mendalam. Satu hal lagi yang mungkin akan sulit kalian percaya, bahwa sebelumnya Zhuo Fan telah berhasil menghentikan 2 buah serangan dari ahli di puncak ranah visi dewa dengan tangan kosong. Jika kalian mencoba untuk menyentuhnya sekarang, kalian tidak ubahnya seperti cacing yang mencoba untuk mengguncang pohon yang berdiri kokoh. Itu akan sama saja dengan mempermalukan diri kalian sendiri. Mendengar hal ini, baik Calahan maupun Zhen Ye merasa sangat terhina. Bahkan wajah mereka sampai memerah karena marah. Tapi Sugeng Changfeng sama sekali tidak memperdulikan mereka. Dengan cepat wajahnya berubah menjadi dingin lalu dia berkata, "Selain itu sekarang kekaisaran berada di dalam jalan buntu. Semua fraksi telah berkumpul, namun semuanya tidak ada yang berani untuk memulai gesekan. Semuanya menunggu percikan api yang masih belum jelas. Tapi aku yakin jika api sudah menyala, maka itu akan sulit untuk dipadamkan. Inilah keuntungan kita. Kita hanya harus menunggu sampai saat itu tiba. Jangan gegabah dan jangan ganggu Zhuo Fan untuk sekarang. Ini adalah peringatan terakhir dariku." Mendengar ini semua orang terasa sangat kesal. Tapi jika memang itu adalah situasi mereka saat ini, maka mereka tidak bisa melawan. Apalagi Sugeng Changfeng adalah master dari raja mereka. Jadi pada dasarnya mereka tidak memiliki hak untuk menentangnya. Setelah itu Han Tiemo kemudian mempertimbangkan semuanya dan mengangguk. Baiklah, karena saat ini hanya Perdana Menteri Sugeng yang paling memahami situasinya, maka kita akan mendengarkan instruksi dari beliau. Mendengar ini Sugeng Changfeng pun mengangguk dan wajahnya tampak puas. Setelahnya dia kemudian menjelaskan beberapa hal lagi terkait dengan kelanjutan rencana mereka. Dan setelah selesai, dia pun kemudian mengenakan kembali jubahnya dan pergi secara diam-diam. Setelah kepergian dari Sugeng Changfeng, Calahan dan Liu Feng yang sedari tadi menahan mulut mereka segera bertanya pada Han Tianmo, "Tuan, apakah kita akan benar-benar diam dan mengikuti perkataan dari rubah tua itu?" "Tentu tidak. Tapi untuk saat ini kita masih belum mengenal medannya. Jadi kita tidak boleh gegabah dan menjaga sikap untuk saat ini," jawabnya. Lalu Han Tiemo kemudian menoleh ke arah Hu Lian Cai. "Penjaga serigala tersembunyi.
Kali ini aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mencari tahu tentang kondisi di sini, termasuk informasi tentang Zuovan sebanyak mungkin. Jangan sampai kamu melewatkan apapun lagi. Saat ini wajah Hulian Cai memerah karena dia merasa malu dengan informasi yang ia dapatkan sebelumnya. Setelah itu dia pun membungkuk, lalu dalam sekejap dia menghilang. Kita juga akan berpindah. Di sisi lain, di ruangan kerja Kaisar. Di sana Kaisar tengah duduk sambil melihat bidak catur yang ada di depannya. Sesekali terdengar batuk dari mulut tuanya itu. Lalu setelah itu sosok bayangan gelap melintas dan segera memberikan hormat. Yang mulia, saya datang untuk melapor. Saat ini para pasukan dari kerajaan Inurong telah ditempatkan di penginapan yang sudah disediakan. Lalu malam ini Perdana Menteri juga terlihat datang ke tempat itu dan bertemu dengan mereka. Mendengar hal ini, mata Kaisar seolah menyala. Dia mengambil sebuah bidak hitam dan meletakkannya di posisi yang baru. Potongan terakhir sudah siap. Permainan berikutnya akan segera dimulai. Di saat yang bersamaan, saat ini di kediaman Imam Besar, tampak seorang gadis cantik berada di dalam observatorium milik Imam Besar. Matanya menghitam dan dia tampak sedang melakukan penilaian takdir. Tidak jauh darinya ada seorang pemuda berambut putih tengah berjaga di depan pintu. Tentu kita tahu dan bisa menebaknya bahwa mereka berdua adalah Zwang-er dan juga Zuovan. Sembari menunggu Zwang-er, saat ini Zuovan tampak mengerutkan keningnya dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Apa yang dia pikirkan tak lain adalah pertemuannya dengan wanita dari kerajaan Inurong tadi siang. Yang dimaksud adalah Hyein-er. Yang kini justru membuat Zuovan merasa sangat khawatir. Lalu setelah itu tiba-tiba gelombang fluktuasi menyebar di ruangan itu dan Zwang-er tampak terengah-engah dan wajahnya pun memucat. Keringat dingin sudah seperti air hujan dan terus mengalir dari dahinya. Bagaimana hasilnya? Apakah ada yang berubah? Kata Zuovan dengan penuh antusias. Namun Zwang-er kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak perubahan yang terjadi, selain kekuatan naga terbang telah meningkat dengan drastis. Zuovan tampak berpikir, dia tahu kalau sang naga terbang itu tak lain adalah Kaisar sendiri, dan itu artinya di masa depan kekaisaran akan mencapai kejayaannya. Dengan kata lain, Kaisar saat ini justru mendapatkan banyak keuntungan dari kedatangan orang-orang yang berasal dari Inurong. Tapi, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini jelas sangatlah aneh. Mengingat tujuan dari Inurong selama ini adalah untuk mengambil alih kekaisaran. Meski ada sesuatu di balik semua ini, dan mungkin ini semua adalah rencananya. Mata Zuovan kini menajam, seperti dia sedang memikirkan sesuatu yang besar. Zwang-er kini tampak menatap Zuovan lalu dia berkata, Steward Zuo, saya bisa melihat bahwa kekacauan di kekaisaran akan menjadi semakin besar. Kehidupan rakyat menjadi sengsara dan akan ada banyak korban yang berjatuhan. Saya harap Anda berkenan untuk mengubahnya dan melawan takdir. Tolong selamatkan mereka semua. Zuovan kemudian menatap Zwang-er, lalu dia berkata dengan ekspresi sedikit mengejek. Kamu dan keluarga Yunmu memang sangatlah aneh. Saat ini kalian dalam bahaya yang sama, tapi kalian justru memikirkan orang lain. Seharusnya kalian lebih memikirkan tentang kebaikan kalian sendiri. Tapi sekarang, kamu adalah orangku dan jika itu adalah keinginanmu, maka aku akan membantumu mewujudkannya. Tidak, ini bukan untukku, tapi ini untuk semua orang, kata Zwang-er menyanggah pernyataan dari Zuovan. Tapi Zuovan melambaikan tangannya dan dia berkata, aku terlalu malas untuk melakukan kebaikan pada orang lain. Tapi aku bisa melakukan ini jika itu untukmu. Jadi, untuk siapa aku harus melakukan ini? Zwang-er tampak berpikir sejenak lalu berkata, jika memang begitu, tolong lakukan ini untuk saya. Ya, akan kulakukan untukmu, kata Zuovan dan kemudian membuat Zwang-er tersipu malu. Setelah itu mereka kemudian kembali ke kediaman keluarga Luo dan tidak berasa 3 hari pun terlalui. Di sisi lain, pasukan dari kerajaan Inurong masih berada di dalam penginapan mereka masing-masing dengan penjagaan yang ketat.
Sebenarnya, jika diperhatikan mereka itu tidak ada bedanya dengan tahanan saat ini. Mereka seolah-olah sedang dipenjara. Kini semua orang merasakan kebosanan, dan para petinggi dari kerajaan Inrong pun masih menunggu kembalinya Hu Liancai untuk melaporkan penyelidikannya. Dan begitulah tiba-tiba riak energi menyebar. Lalu sosok manusia seperti menembus dinding dan muncul di hadapan semua orang. Melihat kedatangan dari Hu Liancai, Lian Feng segera memberikan komando dan mengumpulkan para petinggi di ruangan kecil sama seperti sebelumnya. Setelah mereka semua berkumpul, Liu Feng kemudian bertanya, "Nona Liancai, bagaimana dengan hasil penyelidikanmu?" Liancai pun mengangguk lalu kemudian berkata dengan wajah serius, "Tuan, saya telah menyusuri setiap sudut kekaisaran dan memang semuanya telah mengalami perubahan yang drastis. Jika dicari tahu sumbernya, itu tak lain karena Zuo Fan. Sepertinya dia benar-benar bukan orang yang mudah untuk ditangani." Liu Feng sendiri cukup terkejut mendengar ini, tapi dia ingin mendengarkan lebih banyak lagi dan memberinya isyarat untuk Liancai melanjutkan laporannya. Setelah merenung beberapa saat, Liancai kemudian berkata lagi, "Menurut orang-orang yang saya tanyai, keluarga Luo sebelum menjadi pilar ke-8 hanyalah keluarga kelas 3 biasa saja. Mereka bahkan tidak terkenal. Tapi setelah berada di bawah komando Zuo Fan, mereka benar-benar melakukan loncatan yang bahkan mampu mengguncang kekaisaran. Dia berani dan bijaksana. Dia adalah sosok yang langka di dunia ini." Semua orang kini menatap Liancai dengan penuh keheranan, sedangkan Liu Feng dan Han Tianmo keduanya memiliki wajah yang serius. Mereka menyadari potensi dan ancaman dari Zuo Fan berdasarkan cerita Liancai. Karena mereka sadar betapa sulitnya untuk membawa keluarga kelas 3 dan berdiri sejajar dengan ketujuh pilar yang telah terbentuk ribuan tahun sebelumnya. Ini adalah bukti bahwa Zuo Fan memiliki kemampuan yang luar biasa. Jalan yang masih tidak percaya dengan ini semua segera bertanya, "Hu Liancai, apa tidak ada kebohongan di dalam ceritamu ini? Bagaimana mungkin semua hal besar itu bisa terjadi hanya karena satu orang pemuda? Apa dia memang sekuat itu?" Tampak Liancai hanya tersenyum pahit lalu dia berkata, "Apa kamu pikir aku bisa mempercayai dongeng seperti ini? Apa kamu pikir aku bodoh? Tapi semua orang di kota mengetahui semua cerita ini dan bahkan anak berusia 3 tahun pun tahu betul akan cerita ini. Bagaimana mungkin itu hanya akan menjadi dongeng jika semua orang mengatakan hal yang sama?" Han Tianmo pun mengangguk dan dia segera berkata, "Jika memang demikian, maka wajar kalau Perdana Menteri Zhu Ge memperingatkan kita supaya tidak berurusan dengan Zuo Fan. Tampaknya kita memang sebaiknya untuk tidak berurusan dengannya saat ini." Liu Feng pun tampak menyipitkan matanya lalu mengangguk tak berdaya. Jika orang ini tidak disingkirkan, maka dia akan menjadi ancaman bagi kita di masa depan. Tapi jika semua itu benar, maka melangkah maju untuk menyerangnya tidak lebih dari sebuah kebodohan. Kalau begitu, mari ikuti rencana dari Perdana Menteri Zhu Ge untuk saat ini. Tampak sekali kalau Liu Feng ini tidak percaya dengan semua itu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Ketika Calahan mendengar ini, tubuhnya tampak bergetar dan wajahnya pun dipenuhi dengan raut muka ketidakpuasan. Karena secara tidak langsung Liu Feng sudah mengatakan kalau Calahan dan juga Xianbei itu tidak mampu melawan Zuo Fan. Ini sungguh mencoreng wajah mereka sebagai salah satu dari penjaga serigala. Padahal sebelumnya Liu Feng itu selalu mempercayai mereka berdua untuk melakukan tugas yang bahkan mustahil dikerjakan. Tapi saat ini bahkan Liu Feng sampai meragukan kemampuan mereka, dan ini membuat Calahan merasa geram. Baiklah, sekarang kita sudah mengerti situasi kekaisaran. Jadi, mari menunggu sampai kaisar memanggil kita. Hu Liancai, untuk sekarang teruskan penyelidikanmu dan segeralah kembali melapor jika ada sesuatu yang terjadi. Mari kembali ke tempat kita masing-masing untuk meminimalisir kecurigaan, kata Liu Feng. Baik, jawab semua orang. Lalu setelahnya satu persatu dari mereka pun meninggalkan tempat pertemuan ini.
Lalu saat Hu Liancai hendak menyelinap lagi, sebuah suara terdengar. "Tunggu." Segera Liancai menoleh dan melihat bahwa di sana ada Lian Er. Datang kepadanya bersama dengan Calahan dan juga Zenbie. "Nona, apakah ada yang Anda inginkan dari saya?" kata Liancai pada Lian Er. "Saudari Liancai, kamu memiliki teknik menyelinap yang luar biasa. Jadi bisakah kamu membawa kami keluar?" kata Lian Er. "Nona, apa yang ingin Anda lakukan?" kata Liancai dengan terkejut. "Tidak perlu bertele-tele. Aku ingin menghajar anak itu dan membunuhnya," kata Calahan. "Apa? Itu tidak mungkin. Belum lagi anak itu sungguh mengerikan. Kita tidak akan bisa mengatasinya. Lagi pula saat ini kita berada dalam sebuah misi. Jika kita gegabah maka kita bisa mengacaukan semuanya. Saya tidak berani bertanggung jawab jika itu sampai terjadi. Maka saya tidak akan bisa membawa Anda bersama dengan saya," kata Liancai dengan panik. Mendengar hal ini ketiga orang itu terdiam, karena apa yang dikatakan Liancai itu memang benar dan masuk akal. Namun Lian Er kemudian berkata, "Jika memang begitu, maka kami tidak akan membunuhnya dan mengajaknya untuk makan bersama. Jadi, bisakah kamu saat ini membawa kami? Lagi pula saudari Lian, apa kamu tidak merasa terhina saat saudaraku mulai meragukan kemampuan dari para penjaga serigala? Ini adalah saatnya untuk membuktikan kemampuan dari kalian sendiri." "Tapi Nona, jika apa yang dikatakan oleh rumor itu memang benar, lalu bagaimana?" "Jangan khawatir, itu hanyalah rumor, dan yang namanya rumor itu selalu dilebih-lebihkan. Lagi pula bagaimana mungkin seorang ahli di ranah surga yang mendalam bisa menerima pukulan dari dua ahli yang berada di puncak ranah visi dewa? Jika memang itu benar, apa dia masih bisa disebut sebagai manusia?" kata Calahan. Lalu Lian Er pun berkata, "Calahan, aku ingin bertanya kepadamu. Kamu dilahirkan di dalam hutan dan kamu telah tinggal bersama dengan binatang roh selama bertahun-tahun. Lalu apa menurutmu kekuatan anak itu dapat sebanding denganmu?" Calahan sendiri menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona, ini bukanlah bualan. Tapi selama hidup saya ini, saya belum pernah menemukan lawan yang sepadan dengan saya di tingkatan yang sama. Selain itu, dulu ketika saya baru menerobos ranah visi dewa, saya berhasil menahan serangan dari ahli pemurnian tulang yang berada di puncak ranah visi dewa. Tapi itu pun hanya satu serangan. Lantas bagaimana mungkin bocah ini mampu menahan dua serangan saat kultivasinya saja masih berada di tahap 3 ranah surga yang mendalam? Saya pikir itu hanyalah mistos yang dilebih-lebihkan." "Benar, aku pun juga berpikiran demikian. Itu hanyalah mitos. Meski aku tahu kalau anak itu telah mengalami banyak kemajuan, tapi tidak mungkin dia bisa melangkah sampai setinggi ini. Sekarang kita harus pergi dan mengungkapkan kebenaran dari mitos ini. Kalian adalah penjaga serigala kebanggaanku, jadi aku tidak akan membiarkan kalian diremehkan seperti ini. Lagi pula, sebelumnya anak itu telah berani merampokku, jadi kita tidak akan bisa melepaskannya dengan begitu saja. Kita harus memberinya pelajaran," kata Lian Er. Mendengar hal ini, Hu Liancai tampak mengerang sejenak dan memikirkannya baik-baik. Namun dia pun tidak tahan dengan situasi ini dan akhirnya dia mengangguk. Mereka adalah para penjaga serigala dan mereka tidak kenal takut sampai mendapatkan mangsanya. Lantas bagaimana mungkin mereka akan mundur hanya karena seorang pemuda yang tidak mereka kenal? "Baiklah Nona, saya akan membawa kalian untuk keluar. Jadi untuk sekarang, kalian masuklah ke cincin makhluk hidup saya," kata Liancai. Mendengar hal ini, mata dari ketiga orang itu pun tampak berbinar dan menjadi sangat bersemangat. Setelah itu Liancai melambaikan tangannya dan memasukkan ketiga orang itu ke dalam cincinnya. Setelah persiapan selesai, Liancai kemudian seperti mencair dan masuk ke dalam tanah. Dan di sisi lain, saat ini di taman belakang kediaman keluarga Luo, Zuo Fan tampak sedang minum teh di sebuah pavilion kecil dan memperhatikan 5 buah batu yang ia letakkan di atas meja.
Kelihatan sekali ya kelasnya berbeda. Kalau Kaisar itu pakai bidang catur, sedangkan Zofan pakai batu yang entah dari mana dia memungutnya. Tapi ingat bahwa sesuatu yang mahal belum tentu yang terbaik. Steward Zuo, apa yang sedang Anda pikirkan? Kata Suang-er yang kini tampak mendekatinya. Lalu saat Suang-er melihat batu-batu di atas meja itu, dia bisa menyadari apa yang sedang Zofan pikirkan. Dia pun kemudian berkata, "Jadi Anda sedang memikirkan situasi kita saat ini." "Benar," kata Zofan. "Saat ini 4 pasukan utama dan pasukan Inorong sedang dalam lingkaran dan semuanya saling menjaga satu sama lain. Gesekan tidak akan terjadi dimanapun karena semuanya dalam keadaan stabil. Tapi keadaan ini tidak akan berlanjut untuk waktu yang lama. Mata badai harus segera ditemukan dan memecahkan kebuntuan ini. Tapi siapa yang harus menjadi mata badai dan siapa yang mau menjadi mata badai? Karena siapapun yang menjadi mata badai, dia akan diincar dan semua sisi akan mencapik-capiknya sampai habis. Menurutmu, siapa yang akan menjadi mata badai ini?" tanya Zofan pada Suang-er. Saat ini Suang-er sama sekali tidak tahu dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Melihat ekspresinya, Zofan kemudian tersenyum lalu berkata, "Sudah kuduga, kamu memang bisa melihat alur dari takdir, tapi kamu tidak bisa melihat semuanya. Saat ini semuanya sedang memancingku untuk menjadi mata badai ini, dan ini akan sulit untuk dirubah ke depannya." Mendengar hal ini, wajah Suang-er dipenuhi dengan kekhawatiran dan tidak bisa berkata-kata lagi. Di sini Zofan menyadarinya, lalu dia berkata dengan santai, "Jangan khawatir, sekarang aku mengetahui alur dari takdir dan aku adalah orang yang melawan takdir. Karena mereka ingin menjadikanku sebagai mata badai, maka aku akan hancurkan semuanya dan menjadi 3 mata rantai kuno yang kedua. Hanya saja akan kupastikan kalau 3 mata rantai kuno kedua ini tidak akan bisa dikalahkan," kata Zofan dengan kilatan cahaya di matanya. Lalu diakhiri dengan tawa jahatnya. Suang-er kini hanya bisa menghela nafas lega saat melihat rasa percaya diri dari Zofan. Dia tahu bahwa saat ini Zofan itu memiliki pemikiran yang jernih dan tidak gegabah. Di sisi lain, Yongning tiba-tiba berteriak dan berlari ke arah mereka berdua. "Suang-er, Zofan, ayo rayakan ulang tahun ayah yang ke-100. Malam ini akan ada pesta lentera, jadi ayo pergi bersama." "Yongning, kenapa kamu menyelinap keluar lagi? Dan apa itu pesta lentera? Aku tidak tertarik," kata Zofan dengan tatapan dingin. Wajah Yongning tampak pahit dan dia berkata, "Steward Zuo, saat ini semua kekuatan sedang berkumpul di dalam kota. Apa kamu tega membiarkan 2 gadis manis berjalan di tengah malam sendirian?" "Nye. Ya, baiklah, tapi jangan membuat masalah lagi," kata Zofan dengan sedikit kesal. Di sisi lain, Yongning maupun Suang-er keduanya tertawa diam-diam. Lalu setelahnya mereka pun kemudian pergi, dan Yuncang yang kebetulan lewat kemudian diajak untuk pergi bersama dengan mereka. Saat ini di luar lentera tampak menyala di setiap sudut kota, dan bisa dikatakan bahwa hari ini kota menjadi sangat hidup. Semua orang bersuka cita untuk merayakan ulang tahun dari Kaisar, dan pemandangan ini sungguhlah indah. Di setiap sudut terdapat pasangan-pasangan yang sedang bermesraan dan membuat para jomblo yang mendengar merasa miris. Namun, setelahnya mata semua orang tertuju pada seorang pria berambut putih yang saat ini membawa 3 gadis cantik bersama dengannya. Siapapun yang melihatnya kini merasakan iri yang begitu mendalam, sehingga mereka pun ingin membunuhnya. Merasakan tatapan aneh dari segala arah, Zofan merasa kesal, dan saat dia melihat 3 wanita cantik di depannya itu, dia hanya bisa menghela nafas. Mereka kini berlari ke sana kemari dan menikmati festival lentera ini sampai angin berembus dan dentuman terjadi di sana. Orang-orang yang berada di dekat sumber suara itu sampai terhempas ke belakang dan jatuh. Sedangkan saat ini Zofan terlempar setelah menerima pukulan itu. "Menyingkir," teriak Zofan.
Lalu saat Zhuofan akan menabrak Yongning dan lainnya, dia segera melebarkan tangannya dan mendorong ketiga orang itu supaya tidak terkena benturan dengannya. Setelah itu Zhuofan menghantam tanah dan terlempar sejauh 100 meter. Yongning sangat terkejut dan kemudian dia dengan marah berteriak, "Zhuofan, apa yang kau lakukan?" Yongning berpikir bahwa ini adalah salah satu kejahilan dari Zhuofan. Lalu saat dia menoleh, dia melihat kalau Zhuofan sudah terlempar sangat jauh. Yunchang dan Zhuang-Er kini melihat Zhuofan dan wajah mereka pun menjadi pucat karena ketakutan. Di sisi lain, tepat di mana Zhuofan sebelumnya berdiri, ada seorang laki-laki yang bertubuh garang dengan memegang palu yang jari-jarinya kurang lebih 5 meter. Ternyata orang itu tak lain adalah Calahan. "Bocah bau, banyak yang menyebutmu tidak terkalahkan, tapi kau belum mencoba palu orang tua ini," kata Calahan sambil membanggakan dirinya. Orang-orang yang melihat ini segera lari tunggang langgang dan tidak menyisakan satu orang pun di sana. Zhuofan perlahan bangun dan kemudian melihat semuanya. Wajahnya kini menjadi sangat dingin dan lengan kanannya perlahan berubah berwarna kemerahan. Bam! Ledakan keras kembali terjadi dan palu besar milik Calahan menghantam tubuh Zhuofan sampai palu itu menyentuh tanah. Hancur, Zhuofan tak bersisa. Dia hari ini menjadi Zhuofan geprek. Ketika ketiga wanita itu melihat Zhuofan yang dihancurkan hanya dengan 2 serangan, itu membuat mereka terkejut sampai lupa untuk bernafas. "Zhuofan!" teriak mereka. Calahan kini tampak sombong dan dia pun tertawa. Inikah yang disebut sebagai monster kekaisaran? Dia bahkan tidak bisa bertahan dari paluku dan hancur menjadi daging tumbuk. Lemah, sungguh lemah. Calahan, bukankah kamu tadi mengatakan kalau kamu hanya akan mengajarinya? Tapi kenapa kamu malah menghancurkannya saat ini? Jika tidak ada yang tersisa darinya, lantas bagaimana kita bisa kembali dan melapor? Teriak Lian Er. Calahan tersenyum dan wajahnya tampak cuek. "Maaf, itu bukan salah saya. Lagi pula anak ini yang terlalu lemah. Bahkan dia tidak bisa memblokir sebagian kekuatan saya. Dia hanyalah ahli di ranah surga yang biasa. Dia sama sekali tidak layak untuk kita. Ini adalah hukuman untuknya." Tapi jika begini, kamu telah mengacaukan semua rencana kita," kata Lian Er sambil menepuk dahinya. "Memangnya apa rencana kalian?" Tiba-tiba suara masuk ke telinga mereka dan membuat mereka terkejut. Mereka segera menoleh dan kini perlahan palu besar milik Calahan pun mulai bergerak dan terangkat. "Nona, kekuatan ini!" Untuk pertama kalinya Calahan menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia berusaha keras untuk menekan palu itu, tapi sama sekali tidak berefek. Bahkan setelah dia mengarahkan semua tenaganya, palu itu terus terangkat. Pupil mata Calahan menyusut karena ketakutan. Akhirnya Zhuofan perlahan menampakkan sosoknya, dan dia saat ini menahan palu Calahan hanya dengan menggunakan satu tangan. Dia saat ini sudah seperti Atlas yang bahkan bisa menopang seluruh dunia. "Zhuofan!" teriak ketiga gadis yang sebelumnya sangat mengkhawatirkannya. Mereka kagum sekaligus bersyukur karena Zhuofan masih bisa selamat dari serangan semengerikan itu. Bahkan dia tidak terlihat terluka sedikit pun. Di sisi lain, Lian Er tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Dengan gemetar dia berkata, Dia masih hidup. Bahkan dia tidak terluka sedikit pun. Apa yang kamu lakukan, Calahan? Cepat tekan dia." "Nona, saya sudah berusaha melakukannya," kata Calahan dengan mengeluarkan semua kekuatannya, namun sama sekali tidak bisa menghentikan momentum dari Zhuofan. Melihat ini, Lian Er sungguh tidak bisa mempercayainya. Rupanya rumor yang mereka dengar tidak hanya isapan jempol belaka. Zhuofan benar-benar telah melampaui Raja Binatang Buas Calahan dari kerajaan Inurong. Zhuofan kini tampak tersenyum dan dia berkata, "Sepertinya sangat tidak nyaman untuk bicara seperti ini. Jadi, bagaimana jika kita singkirkan dahulu palu besar ini?" Cahaya dingin melintas di mata Zhuofan dan meremas palu itu dengan tangan kanannya.
Perlahan, retakan mulai terbentuk dan menjalar ke setiap bagian palu itu. Suara retakan terdengar sampai ke telinga semua orang. Lalu dengan sedikit gerakan dari Suovan, palu itu akhirnya hancur berkeping-keping dan menjadi potongan yang jatuh ke tanah. Melihat tarikan ini, semua orang sungguh tercengang, terlebih Lian Er dan orang-orang dari kerajaan Inurong. Mereka tahu kalau palu itu adalah senjata roh tingkat 5 dan ketahanannya pun tidak bisa dianggap remeh. Tapi Suovan dapat menghancurkannya dengan mudah hanya dengan menggunakan tangan kosong. Dengan begini, apakah Suovan masih bisa dikatakan manusia setelah melakukan semua itu? Jalan saat ini tampak linglung. Dia bahkan tidak pernah mendengar kalau ada orang yang bisa melakukan semua ini. Dia awalnya mengira kalau dia adalah yang terbaik di dunia dalam segi kekuatan fisik. Tapi ternyata dunia sangatlah luas. Wajahnya kini menjadi terpuruk saat ini. Zebie dan juga Hu Liancai yang mengamati dari samping pun menjadi sangat ketakutan. Kekuatan asli dari Suovan itu bahkan 100 kali lebih mengerikan daripada yang dirumorkan. Legenda tentang Raja Iblis yang menguncang dunia ternyata memang benar-benar ada. Selain itu, Liancai hampir menangis ketika dia melihat bahwa semua informasi yang dia dapatkan kali ini pun ternyata masih belum akurat. Suovan kini perlahan terbang ke arah Lian Er. Lalu dengan senyuman iblisnya dia bertanya, "Jadi apa rencana yang sebelumnya kamu katakan? Bisakah kamu memberitahuku tentang detailnya?" Lian Er tampak menelan ludah dan tidak berani menjawabnya. Dan di sisi lain, Calahan pun sampai berkeringat dingin dan ketakutan saat menatap mata Suovan. Namun setelahnya dia sadar kalau dia itu adalah salah satu dari penjaga serigala, yang mana dia harus selalu menjaga tuannya. Jadi bagaimana bisa dia menyerah sedini ini? Segera, Calahan mengulurkan tangannya dan sebuah palu besar kembali menunjukkan dirinya. Itu adalah palu kedua milik Calahan yang sama persis dengan palu sebelumnya. Saat ini, Suovan sedang fokus pada Lian Er, jadi Calahan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Suovan. Dengan gerakan yang sangat cepat, dia melesat ke arah Suovan dan memukulnya. Tapi Suovan bahkan sama sekali tidak melihat Calahan. Dia hanya melambaikan tangannya dan kemudian palu besar itu terhempas dari tangan Calahan lalu hancur dan jatuh ke tanah. Tidak berhenti di sana, Suovan bergerak dalam sekejap dan dia mematahkan tangan Calahan. Semua orang terkejut setelah melihat pemandangan ini, sedangkan Calahan hanya bisa menjerit kesakitan saat merasakan tangannya sudah patah saat ini. Melihat kondisi dari Calahan, Lian Er menjadi sangat ketakutan dan menyadari kalau Suovan itu bukanlah lawan yang bisa dia lawan. Dan air matanya pun kini mulai mengalir karena rasa takut. Kini dia benar-benar menyesali kecerobohannya kali ini. Dia telah memprovokasi seekor monster yang sangat mengerikan. Tapi apa gunanya itu kalau dia sendiri mungkin tidak akan bisa selamat dari tempat ini? Di sisi lain, Zhenbie sudah menyiapkan posisinya yang berada di luar jangkauan mata Suovan. Dia menarik busurnya dan mengarahkannya ke dahi Suovan. Wajahnya kini tampak berkeringat dingin karena rekannya sudah dipermalukan dengan begitu memalukan. Jadi dia tidak bisa diam saja. Saat ini dia harus serius dan mengeluarkan yang terbaik untuk membalaskan rasa malu dari Calahan. Akhirnya Zhenbie kemudian melepaskan busurnya dan dalam sekejap busur itu berubah menjadi ratusan anak panah yang terbuat dari api dan menargetkan Suovan. Merasakan aura yang kuat menuju ke arah Suovan, dia pun menoleh dan tampak bergumam. Penjaga serigala dengan kemampuan memanah, Zhenbie, namanya susah boy. Dia memang layak untuk disebut sebagai seorang marksman. Dia memiliki beberapa kemampuan, kata Suovan sambil tersenyum. Lalu dia segera melepaskan kesadaran ilahinya dan mendeteksi keberadaan dari Zhenbie. Lian Er sebelumnya mendengar ucapan dari Suovan dan dengan penuh keterkejutan dia bertanya, Kamu mengenal Zhenbie?" "Tentu saja. Aku mengetahuinya dari tuan mudaku. Lagi pula informasi adalah senjata terpenting dalam sebuah pertempuran. Jadi mencari informasi adalah sebuah kewajiban," kata Suovan dengan santai. Tapi meski serangan ini kuat dan jumlahnya banyak,
Pada dasarnya serangan ini masih tidak sebanding dengan lenganku, kata Zhuofan sambil mencibir. Lian Er kembali terguncang. Kini Zhuofan benar-benar mengetahui segalanya tentang mereka. Jadi bagaimana bisa mereka mengalahkannya saat ini? Tapi saat ini ada api di mata Lian Er. Meski itu sulit, hal itu tidaklah mustahil. Lagi pula kekuatan Zheng Bie itu tidak sesimpel yang terlihat. Lian Er segera mundur dan menjauhkan dirinya dari Zhuofan. Mata Zhuofan memadat ketika melihat hal ini. Wajahnya tampak agak bingung, tapi segera dia mengetahui alasannya. Saat ini panas Zheng Bie tampak menyebar ke segala arah dan tiba-tiba mereka seperti membelah diri hingga kurang lebih berjumlah 10.000 anak panah. Semuanya kini mengepung Zhuofan dari segala arah dan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Dengan kata lain, jika Zhuofan memiliki satu titik lemah saja di bagian tubuhnya, maka itu akan menjadi akhir bagi Zhuofan. Lagi pula, tidak mungkin Zhuofan bisa menahan 10.000 panah hanya dengan menggunakan kedua tangannya. Tapi sayangnya Zhuofan malah tertawa. Aku tidak menyangka kalau Zheng Bie akan mengeluarkan jurus rahasia di depan musuhnya. Sungguh gegabah. Di sisi lain, Yunchang dan dua orang lainnya menjadi sangat cemas, sedangkan Zheng Bie kini tersenyum puas. Zhuofan kemudian menghela nafas dan dia berkata, "Sebelumnya aku dengar kalau Zheng Bie adalah marksman terkuat dan itu sungguh luar biasa. Jadi aku ingin mencoba melawannya sesekali. Tapi tidak aku sangka bahwa tekniknya hampir seperti permainan anak kecil. Sungguh membosankan." Mendengar ini Zheng Bie hampir muntah darah. Dia sangat marah karena teknik pamungkasnya begitu diremehkan. Sedangkan Lian Er saat ini merasa tidak senang dan kemudian mencibir. "Kamu terlalu banyak membual. Bahkan dengan kekuatan gaibmu kau tidak akan lebih dari seekor kelinci percobaan di sini." Zhuofan sama sekali tidak menganggapnya serius, lalu matanya menyala dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu, mari buat taruhan. Jika ada satu panah saja yang berhasil mengenaiku, maka kau bisa memiliki kepalaku. Tapi jika tidak ada yang bisa mengenaiku, maka kamu harus memberitahuku tentang semua rencana kalian." "Baiklah," kata Lian Er dengan sungguh-sungguh. Jalan yang sudah merasakan kengerian dari Zhuofan segera menghentikan Lian Er. Tapi Lian Er tidak mau mendengarkannya dan mengangkat tangannya. Itu adalah tanda supaya Calahan tidak ikut campur. Lian Er saat ini sangat percaya diri karena di bawah serangan 10.000 anak panah memangnya siapa yang bisa melarikan diri. Ini adalah pertaruhan yang sudah pasti akan ia menangkan. Tapi Zhuofan tersenyum. Saat ini dia sudah mengetahui posisi dari Zheng Bie. Begitupun Zheng Bie, dia juga tahu kalau saat ini dia sudah ketahuan oleh Zhuofan. Tapi memangnya apa yang bisa Zhuofan lakukan di saat-saat seperti ini? Memangnya dia bisa menghilang dan muncul di hadapannya? Itu mustahil, pikir Zheng Bie dengan wajah serius. Anak panah itu segera melesat dengan kecepatan yang mengerikan dan semuanya tertuju pada Zhuofan. Dapat dibayangkan jika anak panah ini menghantam Zhuofan, mungkin dia akan menjadi siluman landak berapi. Dan begitulah. Anak panah terus bergerak sampai kira-kira hanya tinggal satu jengkal dari tubuh Zhuofan. Zhuofan membuka mulutnya dan berkata, "Pergilah." Ribuan anak panah itu menghilang dan muncul tepat di hadapan Zheng Bie yang berjarak 1 km dari Zhuofan. "Apa ini?" Zheng Bie terkejut tapi tidak sempat untuk mengelak. Ribuan anak panah itu langsung menghantamnya dari segala arah dan ledakan yang luar biasa pun terjadi di sana. Terdengar rintihan dan tangisan dari Zheng Bie. Setelah itu Zheng Bie pun jatuh dari pohon. Dia kini tampak hangus terbakar. Terlihat dari mata Zheng Bie dia masih tidak bisa mempercayai apa yang baru saja menimpanya. Dia tampak terus bergumam karena tidak bisa mempercayai semua ini. Kini Zhuofan tertawa dan perlahan cincin emas di pupil matanya pun mulai memudar. "Kau benar-benar pantas dijuluki sebagai marksman penembak jitu. Ribuan anak panahmu tepat mengenai sasaran. Aku sungguh merasa kagum," kata Zhuofan sambil mencibirnya. Lian Er dan Calahan memandang Zhuofan dengan ekspresi kebingungan. Baru beberapa detik lalu dia dikepung oleh ribuan anak panah, tapi itu hilang dalam sekejap mata dan menghancurkan Zheng Bie. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Keduanya kini memandang Zhuofan dengan penuh rasa takut.
Saat ini Zofan tampak menunjukkan senyum aneh di wajahnya, lalu dia kemudian berkata, "Nona Lian-er, sepertinya aku yang memenangkan taruhan ini. Jadi sekarang adalah waktunya untuk membayarkan kesepakatan kita." Lian-er terkejut dan menelan ludah. Perlahan dia melangkah mundur seolah ketakutan pada Zofan. Dan sekarang akhirnya dia tahu betapa seriusnya peringatan dari Shuge Changfeng dan tidak seharusnya dia abaikan. "Jadi kau tidak mau memberitahuku? Sayang sekali. Aku paling benci dua tipe manusia di dunia ini. Yang pertama adalah mereka yang terlalu kuat dan yang kedua adalah mereka yang tidak bisa menepati janjinya. Hari ini kau telah mengingkari janjimu, maka kamu tidak layak untuk hidup." "Baiklah, kalau begitu mari kita selesaikan." Mata Zofan menyipit dan wajahnya pun menjadi dingin. Lian-er kini tidak bisa bergerak di bawah tekanan niat membunuh Zofan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sedangkan Calahan rasanya ingin segera menggali tanah dan menyembunyikan wajahnya, karena dia merasa malu dan tidak bisa melindungi nona mudanya, ataupun membalaskan pelecehan yang dia dapatkan dari Zofan. Lian-er kemudian berteriak, "Bunuh aku!" Wajahnya tampak serius. Kini dia tidak memiliki alasan untuk tetap hidup. Dia telah kalah dalam pertarungan ini dan dia tidak bisa membocorkan rahasia mereka. Di sisi lain, Zofan merasa semakin kesal. Lalu dia pun mencibir, "Apa kamu pikir aku tidak berani melakukannya? Bahkan jika kau adalah utusan dari keluarga Inurong, tapi kau berani menyentuhku, maka jangan pernah salahkan aku karena bertindak kasar dan menghukummu di tempat." Tangan Zofan mengeluarkan aura merah di sekelilingnya dan niat membunuh pun meledak. "Tidak, tunggu Steward Zuo. Mohon untuk memberikan belas kasihmu padanya," kata seorang pria yang kemudian berlari ke arah Zofan. Zofan menoleh dan menyipitkan matanya. "Perdana Menteri Shuge, apa kamu tahu apa yang telah mereka lakukan? Mereka berniat untuk membunuhku." "Steward Zuo, Anda memang benar. Tapi tolong dengarkan saya. Mereka adalah anggota kerajaan Inurong dan berada dalam misi penting. Anda tidak bisa mengabaikan hal ini begitu saja dan mengeksekusi mereka dengan cara seperti ini." Zofan kemudian mencibir. Sepertinya Perdana Menteri Shuge tahu apa yang akan mereka lakukan. Jadi seharusnya kamu bisa memahami kenapa aku ingin menyingkirkan mereka. Shuge Changfeng kemudian sekali lagi berkata, "Steward Zuo, tolong dengarkan penjelasan dari laki-laki tua ini. Mereka melakukan ini semua akan kehendak mereka sendiri dan tidak ada hubungannya dengan misi mereka. Jika Anda membunuh mereka sekarang, maka situasi dari kedua sisi akan goyah dan kekaisaran bisa runtuh kapan saja. Tentu ini bukanlah hal yang Anda inginkan." Shuge Changfeng kini tampak menatap Zofan dengan wajah serius. Lalu sekali lagi dia meyakinkan Zofan, "Steward Zuo, tolong pertimbangkan hal ini sekali lagi. Jika Anda melepaskan mereka sekarang, saya berjanji kalau mereka pasti akan berguna bagi Anda di masa depan. Anda adalah orang yang bijak dan pasti Anda bisa menentukan yang terbaik." Zofan melihat ke arah Shuge Changfeng dan menatapnya dalam-dalam. Kini dia bisa memahami semuanya. Misi Inurong ini bertujuan untuk mengirimkan jenderal kebanggaan mereka ke kekaisaran, dan dia nantinya akan membuat kekacauan di dalam kekaisaran. Lalu di sisi lain, Menteri Tuoba Tiesan akan mulai menekan kekaisaran dari perbatasan. Rencana ini nantinya akan menghasilkan dua buah situasi yang berbeda. Situasi itu tak lain adalah yang pertama, entah siapapun yang akan bertanggung jawab. Tapi jika Zofan membunuh orang-orang dari kerajaan Inurong di sini, maka dia akan disudutkan. Jika demikian, Zofan tidak akan mungkin tinggal diam dan dia akan mengakibatkan kehancuran yang besar. Dan dengan begitu, kerajaan Inurong pasti akan menguasai kekaisaran dengan mudah jika semuanya sudah berakhir. Tapi, kejadian pertama ini sangat bertentangan dengan tujuan dari kaisar. Jadi kaisar pasti akan melakukan pencegahan untuk melahirkan kondisi yang kedua. Kaisar akan menjatuhkan pertanggungjawaban ini pada Zofan dan keluarga Luo.
Lalu setelahnya Kaisar akan meminta ketujuh pilar dan yang lainnya serta tambahan dari pasukan keluarga Inurong untuk menyingkirkan keluarga Luo sebagai bukti pertanggungjawaban. Meski kekacauan akan terjadi, tapi Kaisar tidak akan kehilangan apapun. Dan di sisi lain, baik ketujuh pilar dan juga pasukan Inurong akan melemah setelah terjadinya perang. Dengan cara ini Kaisar dapat bertahan dan menjadi nelayan yang menjaring semua ikan di tepian sungai. Kaisarlah yang akan tertawa terakhir jika kondisi kedua ini sampai terpenuhi. Setelah itu Zhuo Fan melepaskan Dian Er dan aura membunuhnya pun perlahan menghilang. Saat melihat hal ini, Suge Changfeng pun tampak menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Zhuo Fan pasti bisa menilai dan melihat seluruh situasi mereka saat ini dengan baik. Karenanya, Zhuo Fan pun pasti akan melepaskan mereka semua. Namun Zhuo Fan adalah orang yang mencari keuntungan di dalam kesempitan. Jadi dia pun menoleh ke arah Suge Changfeng dan berkata, "Perdana Menteri, kali ini Anda berutang budi padaku dan Anda harus membayarnya di masa depan." Suge Changfeng terkejut, tapi dia sungguh kagum pada Zhuo Fan karena Zhuo Fan bisa mengambil keuntungan sebanyak ini darinya. Sayangnya, dia tidak bisa menolak dan kemudian mengangguk. "Baiklah, saya telah berutang budi pada Anda hari ini. Jadi saya akan membantu Anda di masa depan." Zhuo Fan pun kemudian mengangguk, matanya tampak menajam. Lalu setelah itu orang-orang ini kemudian dibawa pergi oleh Suge Changfeng. Setelah itu tiba-tiba 4 sosok datang ke tempat itu. Lalu mereka berteriak, "Sial, kita terlambat lagi." Melihat keempat sosok itu, Zhuo Fan tidak bisa menahan senyuman di wajahnya. Meski dia tahu kalau mereka itu terlambat, tapi keempat kurcaci ini cukup responsif di saat genting seperti ini. Lalu setelahnya Zhuo Fan pun memberikan perintah pada keempat kurcaci itu untuk membawa 3 gadis lainnya pulang ke kediaman keluarga Luo. Sekarang tidak ada penolakan dari mereka. Lagi pula saat ini festival sudah hancur dan tidak ada yang tersisa. Semua pengunjung dan pedagang pun sudah lari tunggang langgang. Jadi kini mereka memang harus kembali ke kediaman keluarga Luo. Sekarang senyuman jahat di wajah Zhuo Fan perlahan mulai muncul dan dia sepertinya telah merencanakan sesuatu. Perlahan cincin emas di pupil matanya mulai muncul dan dia menghilang dalam sekejap. Melihat Zhuo Fan telah pergi, 2 orang pasukan hantu yang diperintahkan untuk mengawasi Zhuo Fan pun akhirnya menunjukkan dirinya. Mereka sekali lagi kehilangan jejak Zhuo Fan. Tidak terasa 1 jam pun berlalu, Suge Changfeng datang ke penginapan tempat pasukan Inurong berada. Saat ini, wajahnya tampak sangat muram dan menatap Liu Feng serta Han Tiemo. Kedua orang ini sangat-sangat terkejut ketika melihat kondisi dari rekan-rekannya yang sangat memalukan. Setelah mereka menceritakan semua kejadian malam itu, 2 orang ini benar-benar dibuat tercengang sekali lagi. Mereka benar-benar tidak percaya kalau orang-orang ini berani untuk melawan Zhuo Fan meski sudah dilarang. Jika Suge Changfeng tidak datang tepat waktu, mungkin ketiga orang ini sekarang hanya tinggal kenangan. Suge Changfeng kini tampak menghela nafas dan berkata, "Bukankah sudah kuperingatkan kalian supaya tidak memprovokasi Zhuo Fan? Maafkan adik perempuan saya, Perdana Menteri. Maafkan saya juga karena kurang cakap untuk mendisiplinkannya. Di masa depan, saya tidak akan membiarkan hal ini terulang lagi," kata Liu Feng dengan wajah malu dan tampak bersalah. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi menyebar dan sosok Hulian Cai keluar dari dalam tanah. Semua orang melihatnya dan dia berkata pada Suge Changfeng, "Perdana Menteri, seperti yang sudah Anda perkirakan, saat ini Zhuo Fan sedang diawasi oleh pasukan hantu. Tapi mereka sepertinya tidak bisa mengikuti Zhuo Fan lalu kembali ke tempat mereka lagi." Sudah kuduga, pasti orang tua itu sudah merencanakan semua ini. Walaupun akan sangat sulit untuk mengawasi Zhuo Fan. Suge Changfeng tiba-tiba tertawa. Lalu setelahnya dia kemudian menatap Hulian Cai dan memuji. "Kemampuanmu untuk bersembunyi sangatlah unik dan spesial. Selain itu, kamu pandai menilai situasi dan segera meminta bantuanku saat kalian berada dalam bahaya." Perdana Menteri terlalu memuji. "Saya hanya memiliki firasat kalau Zhuo Fan bukan orang biasa begitu dia mampu menahan serangan dari Calahan. Jadi, saya bergegas untuk menghubungi Anda.
kata Hulian Cai. Benar, ini semua berkat Perdana Menteri. Jika Anda tidak berkenan untuk pergi, maka saya pasti akan kehilangan adik dan rekan saya. Saya sungguh berterima kasih kepada Anda, kata Liu Feng sambil mengepalkan tangannya. Kini Sugeng Changfeng tertawa kecil lalu berkata, "Tidak, Anda masih terlalu naif. Karena meskipun saya tidak datang, anak itu pasti sudah memperhitungkan semuanya. Dia juga mungkin tidak akan membunuh kalian begitu saja. Karena jika dia memang ingin membunuh kalian, pasti kalian saat ini sudah mati." Liu Feng tampak bingung lalu kemudian dia berkata, "Tapi bukannya Zhou Fan sudah menunjukkan niat membunuhnya? Bukankah itu berarti dia memiliki niatan untuk membunuh mereka?" Sugeng Changfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Anak itu jauh lebih mengerikan daripada penampilannya. Meski dia melepaskan niat membunuh, itu bukan berarti dia akan membunuh kalian. Mungkin kalian akan dijadikan boneka dan disiksa seumur hidup kalian. Atau mungkin dia akan melakukan yang lainnya. Dia adalah orang yang tidak bisa ditebak." Mendengar hal ini, tentu saja semua orang di sana menjadi merinding. Liu Feng kemudian berkata, "Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang?" Sugeng Changfeng kemudian berkata, "Tidak ada. Kejadian hari ini sebenarnya adalah titik balik di mana Kaisar akan menyadari posisiku. Ini sungguh disayangkan karena lebih baik sebenarnya untuk tidak ketahuan. Tapi tidak perlu khawatir, meski dia sudah menyadarinya pun tidak ada yang berubah ke depannya." Perdana Menteri, jika Anda memang tahu semua ini sejak awal, kenapa Anda justru menampakkan diri Anda? Tanya Liu Feng. "Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, Zhou Fan itu tidak bisa ditebak. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ada dua orang di dunia ini yang tidak bisa aku tebak. Satu adalah Kaisar dan yang kedua adalah anak itu. Anak itu sungguh sangat berbeda dari sebelumnya. Dulu di turnamen 100 aliran, saya bisa menebaknya apa yang mungkin akan dia lakukan. Tapi setelah kemarahannya pada saat itu, dia seperti menjadi pribadi yang lebih solid dan aku tidak bisa menerkanya sama sekali. Hal ini juga merupakan alasan kenapa aku merelakan diri untuk mengekspos diriku dan memperjelas posisiku. Karena jika dibiarkan, maka aku tidak bisa membayangkan hal gila apa yang mungkin akan dia lakukan pada kalian," kata Sugeng Changfeng sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, semua orang yang ada di ruangan itu gemetar karena mendengar kenyataan yang begitu pahit. Baiklah, kita akan berpindah. Capek ngikutin pembicaraan Sugeng Changfeng, jadi kita akan nongki dulu. Di sebuah kedai kecil di sudut kota, di sana ada seorang laki-laki berjubah hitam tengah menyesap teh. Lalu tiba-tiba Zhou Fan muncul di sampingnya. "Aku tidak menyangka akan ada hari di mana kamu mengundangku untuk kencan bersama," kata orang berjubah hitam itu. "Kita sudah lama tidak bertemu. Bukankah wajar kalau kita ngobrol sambil ngeteh?" kata Zhou Fan sambil tersenyum. "Jangan terlalu dekat. Kita pada dasarnya adalah musuh," kata orang itu dengan wajah yang dingin. Tapi Zhou Fan tertawa lalu dia berkata, "Tampaknya kau sudah menjadi sosok yang jauh lebih terampil. Haruskah aku memenggal kepalamu sekarang?" "Tidak perlu basa-basi. Jika kamu memang ingin membunuhku, maka kau bisa melakukannya kapanpun kamu mau. Lagi pula aku bukanlah lawanmu. Jadi kenapa kau mengajakku kencan seperti ini? Aku tidak yakin bahwa itu hanya karena kamu ingin membunuhku." Zhou Fan tersenyum lalu wajahnya pun menjadi lebih serius. "Ya, kurasa kau memang sudah tumbuh cukup banyak selama beberapa tahun terakhir. Bahkan sikapmu sudah jauh lebih dewasa. Itu mengagumkan. Baiklah, bacalah plat Gio ini dan kamu akan memahami situasi yang ada saat ini. Kamu masih menginjak di dua perahu, tapi jika kamu ingin selamat, maka perlebarlah sayapmu." "Apa maksudmu? Apa kau berniat mengancamku?" tanya orang itu. "Tidak, kurasa kau salah paham. Saat ini aku sedang menawarimu untuk berdiri di atas perahu yang ketiga dan menjadi bagian dari keluarga Luo milikku," kata Zhou Fan. "Aku sama sekali tidak paham akan maksudmu," katanya. Zhou Fan pun kemudian berkata, "Bukankah itu sudah jelas? Saat ini kau harus secerdik kancil jika ingin tetap bertahan.
Kau sudah memiliki 2 jalan bersamamu, tapi kali ini aku akan menawarkan jalan yang ketiga supaya kamu bisa selamat, kata Suovan. Apa kau gila? Kau adalah musuh dan kenapa aku harus mengkhianati kedua tuanku? Aku tidak akan pernah mau membantumu. Oh, sepertinya aku salah dalam menilaimu. Jadi, apakah ini memang adalah batasanmu? Kata Suovan untuk memprovokasi orang ini. Apa maksudmu? Sebelum turnamen 100 aliran, Zhuge Changfeng pernah merekrutku untuk bergabung dengannya. Dia menceritakan banyak hal dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dan setelahnya, dia juga mengatakan kalau meski dia dan juga Leng Wuchang berkomplot, tapi pada akhirnya mereka memiliki tujuan yang berbeda. Dan aku tidak bisa menyerah padanya. Lantas kenapa aku memilih untuk bertahan di keluarga kelas 3? Saat itu, aku menjawab bahwa ambisiku jauh lebih besar daripada dia. Aku lebih baik daripada kedua orang itu, dan aku bisa membawamu ke tempat yang jauh lebih aman. Mendengar ini, pria berjubah hitam itu tampak gemetar dan tertegun untuk beberapa saat. Dia kemudian seperti memahami sesuatu. Tapi dia tidak berkata apapun untuk waktu yang cukup lama. Saat ini Suovan hanya diam dan menatapnya dengan tenang. Dia menunggu jawaban dari orang ini, tapi waktu terus berlalu. Kemudian Suovan pun akhirnya berdiri lalu berkata, "Sepertinya kamu masih belum bisa memahami ini, jadi lupakan saja. Bagaimanapun, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan denganmu. Beritahu aku detailnya," kata pria itu sebelum Suovan memutuskan untuk pergi. "Jika semua yang kamu tuliskan di sini terjadi, lantas bagaimana keluarga Luo bisa menang pada akhirnya?" Suovan tersenyum kemudian dia berkata, "Menurutmu apa lagi? Itu semua karena ada aku di dalam keluarga Luo," katanya dengan bangga. "Sekarang aku memberimu tiket untuk naik ke kapal yang ketiga. Dan siapapun yang akan menang pada akhirnya, kamu akan mendapatkan bagianmu." Orang ini tampak merenung untuk sesaat lalu berkata, "Tapi apa yang harus kulakukan untuk menginjakkan kaki di atas kapalmu? Apa kamu akan memintaku untuk menenggelamkan kedua kapal lainnya?" Suovan tersenyum dan kemudian dia berkata, "Tidak. Aku tahu kamu juga tidak akan sebodoh itu. Bahkan jika aku memintamu melakukannya, aku yakin kamu tidak akan pernah melakukannya. Aku tahu kalau setiap orang memiliki egonya masing-masing, dan untuk saat ini aku memberimu kebebasan untuk berada di 3 sisi tanpa ancaman. Jika memang apa yang kamu minta tidak bertentangan dengan keyakinanku, maka aku akan dengan senang hati bekerja sama denganmu." Bagus. Ini adalah masalah yang sederhana dan kita tidak perlu terlalu banyak berkomunikasi. Kamu hanya harus melakukan perintahku di saat-saat kritis ini saja. Dengan begitu, kamu bisa menginjakkan kaki di kapalku, kata Suovan. Setelahnya Suovan berbisik pada laki-laki itu tentang rencana yang harus dia lakukan. Saat mendengar ini, wajah dari orang itu tampak terkejut lalu berkata, "Apa kamu sudah gila? Sekarang semua kekuatan sedang terpusat di dalam ibu kota. Bagaimana bisa kamu mau menjadi mata badai kali ini? Apa kamu pikir dirimu adalah 3 mata rantai kuno yang legendaris?" Suovan mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa yang peduli? Karena aku tidak akan pergi ke neraka meskipun semua orang mengarahkan pedangnya padaku." Mendengar hal ini, pria berjubah hitam itu tampak mengangguk dan segera memujinya. "Sekarang aku bisa tahu kenapa kamu bisa sampai ke tempat ini. Pada dasarnya kamu adalah orang yang kejam pada orang lain, tapi kamu jauh lebih kejam pada dirimu sendiri. Saya yakin kamu memiliki kekuatan untuk membalikan keadaan ini." Suovan pun kemudian tertawa lalu berkata, "Kamu terlalu memuji, maka ini akan menjadi kontrak kerja sama kita." Suovan kemudian memberikan tos padanya lalu berbalik dan menghilang di dalam gelapnya malam. Di tempat lain, tepatnya di sebuah loteng yang ditata dengan rapi, terlihat Leng Wuchang sedang merenung sendirian. Tiba-tiba sosok bayangan muncul dan itu tak lain adalah Suovan. Leng Wuchang melihat ini tapi dia hanya sedikit terkejut, seolah dia sudah meramalkan kalau hari ini pasti akan terjadi. Lalu dia berkata, "Jadi Steward Zuo,
akhirnya kamu datang menemuiku. Jadi apa yang ingin kamu diskusikan denganku? Zhuo Fan tertawa lalu kemudian dia mendekat. Perhitungan Tuan Leng memang luar biasa, bahkan bisa menebak akan kedatanganku. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah suram, Anda bercanda. Sejak turnamen 100 aliran saya tidak bisa lagi meramal Anda. Bahkan garis besar pun tampak buram saat ini. Jadi, apa yang Anda inginkan? Tolong katakan. Tidak banyak yang kuinginkan. Aku ingin kamu mendengarkanku saat ini. Silahkan, katakan, kata Leng Wuchang sambil melambaikan tangannya. Tuan Leng, jadi apa yang kamu inginkan setelah bertahun-tahun bersama dengan gerbang kekaisaran? Apakah kamu sudah mendapatkannya? Kata Zhuo Fan dengan terus terang. Leng Wuchang terkejut kemudian hanya bisa berkata, Steward Zhuo, Anda tidak perlu menyindir saya, karena setelah kedatangan Anda, apa yang telah saya raih perlahan mulai menghilang. Wah, apakah kamu menyalahkanku? Tapi jika aku tidak berada di sini, bukankah saat ini kamu justru akan melawan Kaisar dan Zhuge Changfeng di saat yang bersamaan? Mendengar ini, Leng Wuchang pun hanya tersenyum. Lalu kemudian dia berkata, Baiklah, jadi apa yang ingin Anda katakan? Zhuo Fan menarik nafas dalam-dalam lalu dia berkata, Tuan Leng, aku hanya ingin mengatakan kalau apa yang tidak bisa kamu dapatkan di gerbang kekaisaran selama bertahun-tahun bisa kamu dapatkan di dalam keluarga Luogu. Apa? Steward Zhuo, maafkan saya, tapi mungkin Anda bahkan tidak tahu akan apa yang orang tua ini inginkan. Lagi pula keluarga Luo sudah memiliki Anda sebagai pengurus rumah tangga, kata Leng Wuchang dengan wajah suram. Lalu bagaimana jika aku tidak ada di dalam keluarga Luo? Kata Zhuo Fan yang kemudian menatap Leng Wuchang. Apa yang Anda bicarakan? Bagaimana mungkin itu akan terjadi? Kata Leng Wuchang dengan rasa ketidakpercayaan di wajahnya. Tapi lupakan saja, tanpa Anda keluarga Luo tidak lebih dari sekedar keluarga buangan yang tidak berarti, kata Leng Wuchang sambil menghela nafas. Kamu tidak perlu khawatir. Aku memiliki rencana untuk pergi di masa depan. Karenanya aku sudah menyiapkan segala sesuatu supaya tidak berakhir berantakan. Hanya saja saat ini aku membutuhkan seorang pelaksana untuk menyelesaikannya. Tuan Leng, Perdana Menteri Zhuge mengatakan kalau meski kalian di sisi yang sama, tapi kalian memiliki tujuan yang berbeda. Aku tidak bisa memahami tujuan dari orang tua itu, tapi aku tahu akan apa yang menjadi tujuanmu. Dan jika kau ingat bahwa kamu pernah mengatakan kalau kita bertiga bersama, maka tidak akan ada lagi seorang pun di dunia ini yang bisa merobohkan kita. Sekarang aku akan memberikan tiket itu padamu. Jika kamu yang menginginkannya, maka silakan ambillah. Ketika Zhuo Fan selesai mengatakan ini, Zhuo Fan kemudian mendekat ke arah Leng Wuchang dan berbisik. Mendengar ini Leng Wuchang tidak bereaksi pada awalnya, tapi semakin dia mendengarkan Zhuo Fan maka dia semakin terkejut. Lalu pada akhirnya matanya pun menjadi penuh dengan semangat. Steward Zhuo, ini adalah masalah yang besar. Apa Anda benar-benar ingin menyatukan seluruh kekaisaran? Kata Leng Wuchang dengan wajah kebingungan. Zhuo Fan tersenyum dengan wajah acuh tak acuh dan menjawab, itu adalah masalah berikutnya. Lagi pula aku bukanlah seorang penasehat sejati, dan aku hanya berlatih melakukannya untuk menitih jalan surgawi. Lantas, sekarang kupikir kau pasti akan sangat tertarik. Leng Wuchang tampak berpikir sejenak lalu dia akhirnya mengangguk. Ini memang sangat menarik dan akan menjadi pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi yang membuat saya penasaran adalah kenapa Anda memutuskan untuk pergi dari keluarga Luo. Itu karena ada beberapa hal yang harus kuurus dan aku tidak bisa mengatakannya. Tapi sekarang aku tidak akan memaksamu. Pikirkan dulu baik-baik. Selama kamu melakukan apa yang kuminta, maka kamu akan berlayar di kapalku, dan selain itu kamu masih bisa menjadi penasehat di gerbang kekaisaran. Anggap saja mungkin nanti keluarga Luo akan gagal. Kamu pun masih tidak akan kehilangan apapun dan berada di dalam gerbang kekaisaran. Aku hanya ingin kamu membantuku sebanyak yang kamu bisa. Mendengar hal ini, Leng Wuchang pun menyadarinya dan segera mengangguk.
Saat melihat ini, Zofan pun tersenyum lalu mulai membisikkan rencana yang sudah ia susun. Akhirnya, bidak catur terakhir dari Zofan sudah berada di posisinya. Pertandingan akan segera dimulai. Oke, sekian dulu spoileran kali ini, panjang kali lebar. Thank you banget, dan kalau misalnya ada yang mau nyawer boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. See you again di next video dan bye.